walaupun mungkin suasana apa yang disampaikan bahwa ya berbicara tidak terimalah kita. Karena gimana ya, suasana yang biasanya ramai, saling pelukan, saling ya ini harus diem di rumah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to our channel on Asia Life Entertainment. Dan masih sama aku Vika Hamzah. Kali ini aku mau bawa Asia Lovers untuk ngobrol-ngobrol tentang DKM. DKM itu mungkin nggak banyak orang juga yang paham. SB apa sih DKM? Itu Dewan Kemakmuran Masjid. Dan apa sih detailnya, gimana sih? Nah, kali ini aku udah ditemenin sama Pak Ustadz Nanang dan Pak Ustadz Nedi dari DKM Masjid Jami Nurul Hidayah di daerah mana, Pak? Pondok Ranggon. Pondok Ranggon. Oke. Apa kabarnya nih Pak Ustadz semua? Alhamdulillah. Baik dan sehat ya. Dan semangat terus ya. Memakmurkan Masjid Jami Nurul Hidayah ya. Insya Allah. Oke. Pak, langsung aja nih Pak nih. Aku mau tanya-tanya tentang DKM. Aku nih kan anak muda ya. Jadi kadang-kadang masih suka awam nih tentang DKM tuh apa sih dan gimana gitu. Terlebihnya di DKM Masjid Jami Nurul Hidayah ini gimana sih Pak? DKM itu tuh apa sebenarnya? DKM itu ya Dewan Kemakmuran Masjid tadi sudah disampaikan ya. Di mana DKM itu satu tentunya biasanya punya misi yang terutama tentunya untuk bagaimana dalam segi keagamaan, bagaimana masjid itu ya bisa berkembang, terutama dalam program, terus pembangunan fisik, pembangunan mental, pendidikan, dan banyak hal termasuk juga ya sosial di dalamnya gitu. Jadi ketika berbicara DKM itu banyak sekali yang dirambah gitu. Bukan hanya sekedar masalah agama, tetapi juga masalah mungkin ekonomi, sosial, kalau memang itu mengoptimalkan fungsi DKM. Itu setahu yang biasa ya kami berupaya mengarah ke sana. Gitu. Jadi nggak cuma ke arah agama aja, tapi juga semua aspek ya, semua aspek. Kalau bisa diikutan urus sama DKM tersebut yang dalam tujuannya adalah untuk menghidupkan masjid dan masyarakat juga ya, berguna untuk masyarakat. Lalu kegiatannya itu apa aja sih Pak di khususnya di ini ya, di Masjid Jami Nurul Hidayah, kegiatan DKM? Mungkin Pak Ketua DKM yang akan menyampaikan. Nah iya, jadi gini ya Asia Lovers, Pak Nanang ini adalah ketua dari DKM Masjid Jami Nurul Hidayah, dan untuk Pak Nedi adalah sebagai penasehat ya, penasehat dari DKM Masjid Jami Nurul Hidayah. Boleh silakan Pak Ketua. Baik, makasih ya Mbak. Jadi memang DKM itu tadi sudah disampaikan, kita tidak fokus kepada urusan agama ataupun hanya ibadah saja gitu ya. Terlebih lagi aspek muamalah pun itu menjadi perhatian dari DKM. Artinya program-program yang kita laksana itu selain menyangkut ubudiyah, artinya hubungan manusia dengan Allah ya, hablum minallah, juga tentang hubungan antar manusia atau muamalah hablum minannas. Maka kita sudah membuat program ada program dakwah dan peribadahan. Nah, di situ kegiatan ibadah rawatib ya, seperti sholat fardu, kemudian juga taklim, pengajian-pengajian ya, kajian-kajian Islam, entah itu fikih, tafsir dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan pengurusan atau pemulasaran jenazah, seperti itu juga masuk ke sana. Itu dalam hal keagamannya. Nah, di luar itu juga kita tidak meninggalkan fungsi masjid sebagai sarana pembinaan, sarana pendidikan bagi anak-anak. Maka kita buka ada program Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Nah, di situ anak-anak seusia mungkin usia anak TK atau anak SD itu kita berikan bimbingan utamanya tentang ilmu tentang agama, baca Quran dan sebagainya, tapi juga yang lainnya juga.
Jadi selain untuk keagamaan juga untuk bidang pendidikan. Nah, bahkan aspek sosialnya itu yang muamalah itu kita juga mengadakan program-program yang sasarannya adalah untuk sesama, kepedulian kepada sesama. Ada santunan anak yatim ya, kemudian ada juga bakti sosial, pengumpulan sembako gitu kan, ada sembako bazar sembako murah lah gitu ya. Apalagi dengan kondisi ini kan momen yang pas gitu di tengah pandemi seperti ini betul, ketika kita membutuhkan kebutuhan pokok itu agak sulit terjangkau dengan kondisi ekonomi yang ada. Nah, kita bisa bantu dengan program sembako murah seperti itu. Kemudian juga yang lainnya yang ini juga menjadi cita-cita ke depan sebenarnya, ada semacam pengobatan masyarakat yang gratis gitu ya, termasuk juga kegiatan hitanan massal dan sebagainya. Ini kan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita lakukan ke depannya. Untuk saat ini memang seperti hitanan massal itu belum bisa kami laksanakan, tapi ini sudah menjadi program kami ke depannya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Bahkan ke depannya lagi kita ingin bukan hanya bidang sosial, tapi juga kalau sudah memungkinkan dengan dana yang kita miliki, misalkan bisa kita kembangkan potensi itu adalah dalam bidang ekonomi. Jadi untuk tadi kembali kepada muamalah ya, hubungan manusia, kita ingin membantu katakanlah para UMKM segala macam itu. Kalau memang kita perlukan modal, kita punya modal masjid ini, kenapa tidak kita berdayakan modal yang ada di kita itu untuk membantu masyarakat kita. Nah, itu beberapa program yang insya Allah ada yang sudah kita laksanakan dan ada yang sudah kita rencanakan untuk ke depan. Dan itu cita-cita jangka panjang ya, yang mudah-mudahan bisa segera terlaksana ya Pak. Karena itu baik banget gitu, bisa benar-benar berguna untuk masyarakat sekitar juga ya kan ya. Jadi sarana buat kita beramal juga ya, buat orang-orang yang ingin ikut membantu gitu kan, bisa melalui masjid ya berarti kan ya. Keren. Lalu untuk sejarahnya sendiri DKM Masjid Jami Nurul Hidayah ini gimana sih Pak? Boleh dong di-share dong. Mungkin gini, sekilas Masjid Nurul Hidayah itu seingat saya tahun 2003 itu berawal dari musola di sebuah rumah bernama Bapak Kusnadi waktu itu. Karena waktu itu sangat ke masjid itu jauh lokasinya, dan waktu itu juga penduduk masih agak jarang ya di tahun sekitar itu. Jadi ada salah satu rumah Pak Kusnadi itu merelakan untuk jadi musola, dipakai untuk fasilitas umum. Nah, dari situ, dari salah seorang imam di musola itu, waktu itu ada nama Pak Ustadz Jainuddin yang waktu itu diminta oleh salah seorang warga, yaitu Bapak Effendi Aka, waktu itu diminta untuk menjadi dia guru privat anaknya. Guru privat anaknya. Dari sekian lama perjalanan beliau mengajar privat itu. Nah, kebetulan Pak Effendi itu punya sebidang tanah ya seluas 250 meter waktu itu. Terus karena dengan jauhnya tempat ibadah dan melihat kondisi musola yang sekitar waktu itu adalah rumah ya. Jadi dia terinspirasi untuk mewakafkan rumah itu. Nah, diwakafkanlah waktu itu sebagai nadirnya Pak Ustadz Jainuddin, karena Pak Ustadz Jainuddin itu ya istilahnya tidak bisa seorang diri. Waktu itu bermusyawarah dengan warga, dengan pengurus RT, dan waktu itu saya juga sudah jadi pengurus RW waktu itu, dan salah satu dari penasehat daripada panitia pembangunan masjid. Dan terbentuklah panitia pembangunan masjid yang diketuai oleh Bapak Warno Irnandi waktu itu. Nah, bermusyawarah lah dan jadilah panitia, sehingga kita pengurus waktu itu panitia bermusyawarah untuk membangun tanah yang diwakafkan untuk masjid itu yang 250 meter itu. Dan alhamdulillah dengan kerja keras panitia itu yang awalnya memang tersendat, karena kita tahu kondisi waktu itu di lingkungan itu, berbicara masyarakat kayaknya masih kalau berbicara untuk mendirikan sebuah masjid yang megah agak berat. Panitia berjuang ke sana sini gitu, sehingga sempat terbengkalai ada ya hampir setahun dan sebagainya gitu. Nah, di perjalanan itu Allah mengirimkan seorang hamba yang dari Timur Tengah sana menjadi donatur. Untuk
membangun masjid. Dan alhamdulillah panitia itu di situ mendapat bantuan dari salah seorang donatur dari Timur Tengah itu, dibangunlah sehingga panitia itu hanya tinggal terima kunci. Tinggal terima selesailah masjid itu berdirilah dengan megah pada saat itu, cukup lumayan megah lah di sekitar itu, dalam arti ya megah layak lah, sangat pantas. Nah selesailah dan alhamdulillah dikelola, dan Pak Ustadz Jainuddin waktu itu sebagai nadir yang menjalankanlah amanah daripada sebagai nadir yang timah wakaf setelah masjid jadi. Berjalan kurang lebih 10 tahun. Jadi masjid itu berjalan, tetapi perkembangannya ya menurut penilaian kami waktu itu kurang. Dalam arti kurang itu masjid hanya berfungsi sebagai tempat ritual sholat, untuk beribadah aja saja, ya, untuk gitu. sholat aja gitu. Tapi kegiatan-kegiatan lain waktu itu masih kurang maksimal. Berjalan 10 tahun. Bahkan ya sempat saya ketika mau sholat subuh itu mungkin bukan sekali atau 2 kali masjid itu terkunci. Bahkan ngelihat ketika tahun 2007-2006 itu kadang-kadang sholat subuh hanya bertiga. Selang waktu, berjalannya waktu tahun 2017, nah kita sudah masyarakat sudah banyak yang pendatang yang berpola pikir sangat tinggi, punya wawasan tinggi. Terjadilah waktu itu ada rapat menjadi seluruh jemaah dan dibentuklah pengurus baru setelah berjalan kurang lebih 15 tahun. Dan alhamdulillah dibentuk pengurus, dan lain dengan dari awal. Kalau awal pengurus hanya cukup ketua, sekretaris, dan bendahara, itu pun hanya formalitas. Seperti itu. Nah, ketika tahun 2007, alhamdulillah tetap ketuanya masih Pak Ustadz Jainuddin, dan saya di situ sebagai wakil ketua. Kebetulan Pak Ustadz Jainuddin sudah cukup renta, sudah tua, sudah ke masjid juga sudah tidak bisa. Kendali masjid adalah ada di tangan saya waktu itu karena wakil ketua satu ya. Alhamdulillah dari mulai tahun 2017 kita berjalan satu periode sampai 2020, dari mulai kegiatan seluruh kegiatan yang disampaikan ketua tadi, misi dan visi kita masjid sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat sosial, tempat pendekatan kepada masyarakat, di situ kita manfaatkan itu masjid. Termasuk juga pembangunan. Dalam kami selama satu periode 3 tahun itu, karena waktu itu panitia sempat juga membeli tempat 250 meter, jadi pembangunan kita ini sekarang 500 meter tanahnya, Masjid Nurul Hidayah itu. Kami 2017 karena kami punya visi pendidikan, membangun TPQ yang alhamdulillah dalam jangka waktu 3,5 bulan TPQ selesai dengan dua lantai. Alhamdulillah dengan kurang lebih dana sekitar 425 juta. Itu selesai alhamdulillah dengan swadaya masyarakat, dan juga ada bantuan dari pihak Bajis, dan sebagian alhamdulillah terkait dengan tempat. Kemudian selang waktu tidak begitu lama, kurang lebih sekitar 6 bulan atau 7 bulan, saya sebagai pengendali waktu itu juga karena melihat kondisi masjid sudah cukup akoropos, berpikir kami juga untuk merenovasi masjid. Dan alhamdulillah sampai berjalan masjid renovasi, dan alhamdulillah sekarang sudah, walaupun belum 100%, masih dalam dasar kondisi masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan, kondisi sekitar 90% ya Ustaz ya. Alhamdulillah berjalan. Ya, sebenarnya misinya sih 2 lantai, tetapi kita belum sampai ke situ. Tapi 1 lantai alhamdulillah sudah nyaman, sudah besar, sudah ber-AC, sudah pokoknya fasilitas masjid nyaman untuk beribadah, adem, itu insya Allah sekarang sudah sampai. Dan sekian lama karena waktu sudah periode kita anggarkan waktu kita rencanakan 1 periode atau 3 tahun, saya merasa bahwa 3 tahun itu sudah bukan merasa cukup ya. Saya harus memberikan kesempatan kepada generasi muda yang punya lebih potensi, punya pendidikan lebih tinggi, punya misi yang lebih baik. Disitulah saya mencoba mundur untuk memberi kesempatan yang lain untuk untuk belajar, lebih berkarya di masjid Jami, di masjid itu, untuk mendekatkan diri kepada, karena dengan
posisi DKM insya Allah akan lebih dekat ke masjid, akan lebih dekat ke pencipta. Dah berjalannya 2020 estafet kepemimpinan DKM sekarang sudah dipegang dengan beliau Pak Ustadz Nanang. Nah, misi itu sekarang tinggal beliau yang melanjutkan. Kami hanya menggebrak saja yang tadinya mungkin agak pasif. Insya Allah masyarakat sekarang sudah merasa memiliki bahwa masjid itu adalah masjid masyarakat. Kalau dulu mungkin terkenal, oh masjid Pak Ustadz Zainuddin gitu. Jadi masyarakat itu tidak ngerti. Kalau dulu awalnya terkenal, oh yuk kita sholat ke masjid Ustadz Zainuddin gitu kan. Gitu. Nah, kalau sekarang insya Allah masyarakat mayoritas sudah, yuk kita sholat di Masjid Nurul Hidayah gitu. Nah, jadi karena sekarang kita sudah dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Termasuk dari semua pembiayaan dan sebagainya, kita sumber daya sekarang dari masyarakat. Dan kami sebagai penasehat, sebagai pengurus masjid, tidak bahwa sampai sekarang tidak ada keterkaitan dengan pihak organisasi manapun, yayasan manapun. Jadi kita benar-benar mandiri, dari kita, oleh kita, untuk kita. Itulah barangkali sejarah masjid yang Nurul Hidayah ini yang alhamdulillah sekarang ini dari manajemen keterbukaan yang barangkali dulunya seolah-olah milik pribadi. Ya, jadi sekarang ini oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan untuk demi kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat. Dari masyarakat, itu mungkin sekilas sejarah Masjid Nurul Hidayah sekilasnya. Seperti itu. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ya, memang berawal dari apa yang berawal dari kebaikan, ujung-ujungnya itu pasti selalu dikasih jalan terus ya Pak ya. Dari awalnya dari wakaf kan, akhirnya Masjid Jami Nurul Hidayah ini berdiri gitu ya. Nah, Masjid Nurul Hidayah ini berarti awalnya berdiri tahun berapa itu Pak? Tadi 2004 itu cuman mulai pembentukan panitianya. Kemudian selesainya resminya itu 2006 itu baru kita peresmian waktu itu, karena dia itu tadi 2006 dari selama 2 tahun itu ya tidak mudah. Itu pun terakhirnya insya Allah selesainya dengan karena ada donatur dari Timur Tengah, dari Abu Dhabi. Dan selama 10 tahun berdiri itu kepanitiaan dan kepengurusan tuh nggak begitu berjalan lah ya, ibarat kata ya gitu. Barulah sekarang benar-benar digalakkan dan alhamdulillah lebih hidup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus hidup dan terus makmur ya Masjid Nurul Hidayah ya. Oke, lalu untuk struktur organisasi DKM sendiri untuk Masjid Nurul Hidayah sama masjid lain itu berbeda atau emang semua masjid itu sama ya Pak? Gimana tuh? Kalau bicara masalah struktur ya, mungkin sama persis mungkin tidak, tetapi secara umum dalam satu struktur kepengurusan itu mungkin hampir sama ya, di mana di situ ada yang namanya dewan penasehat ya, penasehat yang memang fungsinya sebagai ya pemberi masukan, pemberi wejangan, pengarah dan sebagainya kepada pengurus. Jadi itu sebagai penasehat. Nah kemudian nanti dari penasehat itu ada yang namanya dewan pengurus ya, itu terdiri dari ketua, kemudian sekretaris dan bendahara gitu kan. Kalau lengkapnya mungkin ada wakilnya, ada bendahara 1, ada sekretaris 1, sekretaris 2 dan seterusnya. Tapi yang minimal ketua, sekretaris dan bendahara itu. Nah di bawah itu nanti ada semacam kita sebutnya sih sebagai seksi ya, seksi. Mungkin di yang lain istilahnya bisa itu sebagai bidang ataupun divisi atau apa namanya. Tapi intinya bahwa dari pengurus inti yang 3 orang tadi, ketua, sekretaris itu, di bawahnya masih ada bagian-bagian lain yang secara khusus barangkali menangani satu bidang kegiatan. Nah di kita ini ada yang namanya pertama seksi dakwah dan peribadahan. Nah ini tugasnya apa? Mengelola, memanage segala sesuatu yang terkait dengan peribadahan, dengan ibadah dakwah ya. Jadi di dalamnya ada kegiatan sholat 5 waktu, bagaimana mengatur jadwal imam gitu kan, mengatur jadwal khotib, kemudian kajian-kajian dan sebagainya, itu ada di bagian dakwah dan peribadahan ini. Itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya tadi seksi pendidikan dan pelatihan. Nah ini yang terus akan kami kembangkan. Karena apa? Melihat potensi di masyarakat itu bahwa kita suatu saat bisa mengelola bidang pendidikan ini dengan lebih baik dan lebih terarah lagi. Jadi kalau sekarang mungkin kita mengawali dari Taman Pendidikan Al-Quran ya, khusus tentang belajar tentang ilmu keagamaan.
suatu saat cita-cita kami bukan hanya keagamaan, bisa juga nanti mungkin kalau memang kita sudah punya modalnya, punya sesuatunya, bisa kita buka lembaga pendidikan yang lain. Mungkin lembaga pendidikan umum dan sebagainya. Nah, kemudian selain pendidikan juga ada pelatihan-pelatihan. Nah, ini yang juga kita akan kembangkan. Saat ini kita sedang merancang program untuk kita kan bidang keagamaan ya. Jadi ingin ada nanti kita hasil dari yang kita lakukan itu akan menghasilkan anak-anak yang pintar ya, sebagai mubalik, sebagai dai, kemudian juga sebagai qori dan sebagainya. Makanya nanti ada pelatihan-pelatihan itu yang khusus tentang bimbingan tilawatil Quran, yang mungkin tadi sudah ada ya, pembimbingnya sebagai pembimbing untuk tilawah Al-Quran. Kemudian juga dai juga ya, tadi sudah ada juga Pak Ustadz yang biasa memberikan ceramah. Nah, itu kita tuh ingin mencetak seperti mereka. Kenapa? Suatu saat kan mereka sudah tidak ada. Nah, siapa yang meneruskan? Tentunya anak-anak kita yang sekarang masih usia anak-anak. Itulah program kami ke depannya dalam bidang pendidikan. Ini juga konsen kami yang luar biasa untuk bidang pendidikan ini. Dan yang kedua di bidang sosial seperti tadi itu juga ini ada seksinya, seksi sosial di sana yang memang mengelola bagaimana kita bisa membuat program, merancang program yang lebih tadi kepada bagaimana kita bisa berbagi, bisa peduli kepada sesama kita, terutama bagi mereka yang memang kurang beruntung dari sisi kehidupannya barangkali seperti itu. Nah, kemudian ada juga khusus menyangkut sarana prasarana, ini juga ada seksinya khusus, yaitu baik itu seksi pengembangan sarana ya terkait dengan pembangunan ataupun renovasi sarana yang ada, ataupun yang sifatnya pemeliharaan. Nah, ini juga satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa selain kita menjaga memelihara kebersihan, kita juga safety ya dengan masalah keamanan. Alhamdulillah kita dengan gebrakan yang kita lakukan itu, masjid kita ini selain tadi sarana sudah ber-AC ya, kemudian juga kita punya CCTV, jadi insya Allah aman gitu. Insya Allah ya. Aman ya. Artinya itu kan ikhtiar. Satu bentuk ikhtiar betul. Kita. Walaupun sebenarnya kan masalah aman tidak itu kan kembali kepada hati masing-masing. Betul. Ketika ada orang datang ke masjid, dia punya niat ikhlas untuk ibadah, itu memang yang utama. Tapi ketika ada niat lain barangkali di sana, itu juga kan tergantung kepada mereka. Tapi kita sebagai pengurus berusaha berikhtiar bagaimana bisa menciptakan keamanan, kenyamanan jamaah untuk beribadah. Gitu. Jadi kita sudah pasang CCTV juga Mbak di sana. Nah, itu untuk sarana prasarana ya. Jadi itu barangkali strukturnya itu tadi ada bidang dakwah peribadahan, ada bidang pendidikan dan pelatihan, ada bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana, dan ada bidang umum dan sosial. Sosial gitu. Jadi itu beberapa seksi yang kita bentuk ya untuk melengkapi struktur kepengurusan yang ada. Baik, untuk ke dalam ada, keluar juga ada ya. Itu salah satunya tadi yang seksi yang umum dan sosial. Ya. Nah, ada humas ya. Iya, ada humas kan ya. Nah, aku penasaran nih Pak, untuk yang untuk luar ya, untuk ke sosial ya. Secara ini DKM masjid yang ya identik dengan Islam ya gitu. Nah, ketika udah bertemu dengan lingkup sosial, berarti kan di lingkungan sana kan nggak cuman ada Islam aja gitu kan. Pasti ada juga yang non Islam ya gitu. Gimana sih caranya DKM masjid gitu untuk tetap merangkul untuk orang-orang yang non seperti itu, atau bagaimana gitu untuk lingkup sosialnya? Iya, baik, pertanyaannya bagus ya Mbak ya. Jadi perlu kami sampaikan Mbak, bahwa kita itu kan hidup itu memang bersosial ya. Betul. Tidak terbatas kepada yang seagama saja, seiman, sekeyakinan. Tapi kita hidup itu bisa jadi kita hidup bersama orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Betul. Ya, ini juga satu sunatullah. Zaman Rasulullah dulu pun Rasulullah sudah hidup berdampingan dengan orang-orang di luar Islam. Ada yang Yahudi dan sebagainya gitu kan. Tapi beliau bagaimana mengajarkan kepada sahabatnya itu bagaimana kita bisa hidup berdampingan. Sepanjang itu tidak menyangkut masalah akidah, kenapa kita tidak bisa hidup berdampingan baik? Nah, dari situlah kita banyak belajar. Ketika ada program kita misalkan santunan segala macam itu, yang kita berikan itu bukan hanya untuk yang muslim, beragama Islam saja atau orang muslim saja. Justru mereka non muslim pun yang memang itu layak, perlu kita bantu, kita santuni, itu kita lakukan.
justru itulah syiar bahwa kita agama kita sebagai rahmatan lil alam. Betul. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini sebagai rahmat untuk seluruh alam. Itu dilakukan. Dan siapa tahu kan dengan syiar seperti itu suatu saat mereka juga akan tergerak gitu kan, bisa berpindah keyakinan. Walaupun itu kan masalahnya, kalau itu masalah hidayah ya. Ketika Allah memberikan hidayah, siapapun Allah kehendaki itu pasti bisa berubah. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, itu juga tidak akan. Tapi sebenarnya bukan itu yang tujuan utamanya adalah bahwa kita hidup itu memang bersosial, dengan siapapun kita harus hidup berdampingan. Mau sesama muslim dengan non muslim itu tetap kita hidup secara damai berdampingan gitu kan ya. Saling membantu, saling habluminanas ya. Betul. Wah, Masya Allah sekali ya. Itulah yang perlu diperhatikan sama kita semua ya, bahwa walaupun berbeda tapi kita harus tetap mengutamakan kemanusiaan juga gitu ya, hubungan sesama manusia ya. Betul. Lalu untuk kualifikasi menjadi pengurus DKM tuh biasanya gimana sih, Pak? Gimana nih? Kami terus terang aja, ketika saya waktu itu jadi terdepan ya, pada DKM waktu itu sebagai wakil, jadi kami juga sudah melihat ya siapa sih yang pantas untuk menjadi ketua DKM. Itu kan tentunya punya kriteria ya. Iya, kriteria. Betul. Satu, tentu ya pendidikan pasti dalam agama. Terus juga bagaimana orang itu di masyarakat sosialnya. Terus juga ya pendidikan kita tidak, sekarang ini kan apa yang disampaikan tadi, masjid itu bukan hanya menguruskan agama, juga sosial juga. Kita juga lihat faktor pendidikan umum. Yang makanya ketika kami waktu itu akan menggantikan estafet, kita melihat siapa sih orang-orang yang pantas. Kami sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah orang-orang yang contohnya yang sekarang kami pasarkan ya, kenalkan ke masyarakat. Inilah orang-orang yang pantas jadi ketua DKM sebagai estafet nanti masa depan. Jadi kami sudah melihat inilah dari segi agama dan kependidikan umumnya pun juga ya mumpuni gitu. Jadi bukan hanya sekedar agamanya saja. Kita lihat sebagai pendidikan umumnya pun kita anggap mumpuni. Itu yang kami lihat dalam kualifikasinya seperti itu. Nah, untuk pendidikan umumnya itu ada minimumnya, Pak? Misal kayak sarjana atau apa gitu, ada kah? Ya sebenarnya ya kami itu ada penilaian pribadi. Secara pribadi waktu itu memang ada hal ke situ, karena tentu kita tidak pungkiri seorang lulusan SD dengan seorang lulusan sarjana tentu akan punya visi dan berbeda dan pandangan yang berbeda. Itulah ketika kami berpikir bahwa ini harus seseorang yang punya kemampuan. Kalau memang masjid visinya untuk pendidikan, untuk sosial, untuk masa depan yang lebih cerah, karena masanya makin ke depan makin berbicara global ya. Itu terus terang aja kami waktu itu ya mengenalkan kepada masyarakat, menyampaikan sebelum kami turun ya, hal-hal itulah. Ya minimal ya kalau bisa sarjana kita kan seperti itu. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan yang bukan lulusan sarjana ya, tapi memang itu untuk kebaikan semua ya, betul ya. Biar lebih efisien ya nggak sih, Pak? Ya, betul. Ya itu di lain agamanya ya, agama telah kita sudah tidak ragukan ya. Terus juga masalah pendidikan umumnya juga. Itu karena yang kami lihat dari ketua DKM sekarang yang kami promosikan waktu itu. Ya, jadi alhamdulillah memang masyarakat sekarang udah pintar. Jadi masyarakat sudah pintar. Masyarakat sudah tidak melihat daripada pakaian, tidak melihat daripada bentuk tubuh, tetapi memang bagaimana lihat orang itu di masyarakat dan bagaimana dia berfungsi untuk masyarakat, kan gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah pintar bahwa walaupun mungkin berbicara berkoar-koar, berbicara banyak, tetapi kenyataannya di masyarakat tidak, hablum minannasnya tidak bagus, hablum minallahnya tidak bagus, ya masyarakat juga akan melihat sendiri. Itulah yang kami lihat sekarang daripada ya ketua DKM yang kami promosikan, dan alhamdulillah ya memang sekarang ya itulah yang pantas dianggapnya kan gitu. Iya betul. Nah, menurut Pak Nanang dan Pak Nedi sendiri, untuk fungsi utama DKM dalam masyarakat itu sebenarnya apa sih? Ini pandangan personal aja sih, aku pengen tahu aja gitu. Gimana sih pandangan personal bapak-bapak gitu mengenai fungsi DKM dalam masyarakat? Dan seberapa pentingnya keberadaan DKM sendiri gitu.
Baik ya Pak, kalau menurut saya kan DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, berarti itu satu lembaga yang memang mengelola bagaimana masjid ini supaya makmur ya, makmur sih kan dalam arti banyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat atau jamaah. Nah tentunya di sini kan tidak hanya masalah keagamaan tadi, tapi juga bidang-bidang lainnya dari sisi kemanusiaannya. Jadi bukan hanya hubungan saja dengan Sang Pencipta, tapi juga hubungan dengan sesama. Nah oleh karena itu menurut saya bahwa masjid ini harus berfungsi satu sebagai tempat memang kita untuk beribadah, itu yang pokok. Yang kedua yang paling penting juga adalah untuk pembinaan umat. Pembinaan umat baik itu mentalnya gitu kan ya, mentalnya, kemudian juga spiritualnya. Nah, itu sehingga mereka betul-betul menjadi manusia utuh ya, manusia seutuhnya. Artinya secara pengetahuannya dia juga punya kemampuan intelektual yang tinggi, baik ilmu agamanya maupun ilmu umumnya. Yang kedua juga dari sisi akhlaknya, dari moralnya juga dia seorang yang berakhlak, seorang yang mempunyai integritas, punya kejujuran, punya tanggung jawab dan sebagainya. Itu jadi yang utama adalah sebagai memang tempat ibadah. Yang kedua bagi saya masjid itu harus menjadi tempat pembinaan umat. Potensi umat itu apapun nanti adanya, tidak hanya agama tapi juga mungkin di bidang pendidikan, di bidang sosial, bidang ekonomi, itu bisa semua kita fungsikan dengan masjid sebagai pusatnya. Oke. Jadi sebagai sarana juga ya gitu. Oke. Kalau menurut Pak Nedi sendiri gimana? Ya, memang yang namanya ketua DKM, namanya juga ketua DKM, ketua masjid. Ketua masjid itu kan masjid tempat yang paling terbaik di dunia ini, tempat yang suci, tempat di mana kita mengabdi kepada Sang Kuasa, di mana orang tempat berintrospeksi diri. Jadi tentu kalau berbicara ketua DKM, tentunya harus ada orang satu yang beriman. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah 18, orang yang beriman itu orang yang mencintai masjid dan orang yang selalu datang ke masjid. Nah, untuk itu tentunya yang namanya ketua DKM itu kan tentu harus orang yang senang ke masjid, orang yang senang memakmurkan masjid, dan orang juga yang mau bagaimana cinta terhadap masjid. Itu kalau kami lihat daripada ya bagaimana seorang DKM harus jadi panutan. Panutan intinya seperti itu. Oke, siap. Lalu latar belakang dari Pak Nanang dan Pak Nedi sendiri untuk bisa menjadi pengurus DKM itu sebenarnya apa sih awalnya? Gerakan yang menggerakkan hati itu apa gitu? Penasaran nih, karena udah masuk ranah personal nih gitu. Gimana Pak? Tentunya kalau saya awalnya tentu ketika kita menjadi seorang DKM, tentu ketika kita akan berbuat, ketika akan bergaul, ketika akan mengambil keputusan, kalau kita sudah menjadi ketua DKM tentu banyak pertimbangan. Tentu kalau berbicara hal akan larinya insya Allah ke yang berpositif lah. Kalau kita sudah ada bandrol mungkin DKM, tentu kan di masyarakat sendiri juga kita harus kelihatan, ya mohon maaf ya. Ya walaupun barangkali secara lainnya kita tahu lahirnya ya harus kelihatan baik di mata. Betul. Karena tentu harus jadi suri tauladan untuk masyarakat. Itu yang saya mencoba ketika saya barangkali berpikirnya saya hanya seolah-olah bagaimana saya supaya lebih dekat dengan yang kuasa, bagaimana supaya kita itu tadi acuannya kepada ayat At-Taubah itu. Karena kita berpikir kalau sudah kita sering ke masjid, insya Allah mudah-mudahan berusaha menjadi orang yang beriman dekat dengan Allah. Itu barangkali sekilas. Kalau saya lihat ketika kita seseorang misi menjadi seorang DKM, ingin seolah-olah mendekatkan kepada Allah dengan lillahi ta'ala, belajar bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik dan menjadi orang yang beriman. Oke. Kalau Pak Ustadz Nanang sendiri gimana latar belakangnya nih? Kita sebagai pribadi ya Mbak ya, tentu kan kita udah tahu apa sih tugas kita yang utama kepada Sang Holik ini. Kewajiban kita adalah mengabdi beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin manusia itu kecuali itu beribadah kepadaku. Itu satu, bahwa kita memang mengabdi beribadah kepada Allah. Kemudian sisi lain itu hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Sisi lain Rasulullah mencontohkan bagaimana bahwa kita itu harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya kan, dengan berbagai dakwah beliau. Nah, saya ada satu yang menginspirasi saya. Ada satu ungkapan yang mengatakan, atau hadis yang katakan begitu ya, hadis Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi orang lain. Ya, nah, dari hadis ini kan dalam ya, maknanya dalam. Benar. Kalau kita ingin jaga sebagai orang yang baik adalah harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, bertitik awal dari tadi itu bagaimana kita bisa berbuat baik ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi juga kita bisa berbaik untuk masyarakat. Nah, dari situlah kita tergerak bagaimana kita bisa apa yang kita bisa lakukan untuk ada manfaat bagi orang lain, itulah kita lakukan gitu kan. Nah, saya melihat tadi dalam masa kepengurusan Ustadz Nedi 3 tahun pertama 2013-2020, kebetulan saya waktu itu dipercaya juga sebagai bagian dari dakwah dan peribadahan itu. Nah, saya melihat gitu kan, oh ternyata banyak yang bisa kita lakukan untuk tadi untuk kebaikan diri kita sendiri dan juga untuk kebaikan masyarakat. Nah, dari situlah dalam hati saya, kalau nanti suatu saat saya juga punya kesempatan untuk menjadi pengurus DKM gitu kan, maka kita akan coba untuk mencurahkan segenap kemampuan yang kita miliki yang bisa kita lakukan untuk kebaikan umat. Nah, dari situlah kita termotivasi gitu ya. Selain untuk untuk kepentingan diri sendiri, juga bagaimana kita bisa berbagi untuk masyarakat. Makanya ketika periode beliau 3 tahun ini lebih kepada pengembangan yang sifatnya infrastruktur ya, dari tadi pengembangan tempat pendidikan, TPQ, kemudian juga renovasi masjid yang sudah kita perluas gitu ya, jadi sehingga lebih banyak lagi menampung jamaah. Kemudian sarana pendukung lain seperti AC dan sebagainya itu sampai untuk kepentingan kita informasi itu komputer dan CCTV itu udah ini. Maka periode saya ini saya punya visi berikutnya adalah bagaimana secara fisik sudah kita benahi, sudah kita kembangkan, bagaimana dengan kegiatan yang bisa kita lakukan. Untuk periode saya ini lebih kepada bagaimana kita isi dengan program-program yang tadi itu yang lebih banyak menyentuh kepada pembinaan, pengembangan potensi umat itu ya, potensi umat dan juga pembinaan dalam arti untuk tadi mental spiritualnya itu. Nah, itulah yang melatar belakang kenapa ketika saya mendapat kesempatan untuk menjadi pengurus itu ya insya Allah gitu kan, dengan keterbatasan yang saya miliki, saya siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari beliau. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya DKM tuh bisa menjadi sarana buat kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dalam skala besar ya nggak sih? Jadi DKM ini sebagai wadah gitu ya Pak Ustadz ya? Oke, nah buat Asia Lovers tuh untuk yang mau biar bisa hidupnya lebih bermanfaat ya buat orang lain tuh bisa juga dengan cara memakmurkan masjid, ikut jadi pengurus DKM di masjid-masjid terdekat juga ya. Ustadz ya, bisa ya kayak gitu tuh. Betul. Karena memang gini ya Mbak, mungkin saya tambahkan sedikit. Nggak apa-apa. Kita kegiatan yang kita lakukan itu tidak sebatas katakanlah karena kita sudah usia sepuh ya, orang tua. Sasaran kita tidak hanya untuk orang tua saja, tapi juga untuk kita menyisir juga anak-anak. Kita juga menyisir anak-anak remaja, anak muda ya Pak. Kemudian juga ibu-ibu gitu ya. Semua itu kita inginkan. Jadi semua potensi yang ada di masyarakat kita fasilitasi supaya mereka bisa berkembang. Gitu ya. Oke. Jadi intinya hal-hal positif terus produktif ya Pak ya. Oke. Lalu gimana sih suka dukanya Pak Ustadz menjadi pengurus DKM nih? Yang lebih pengalaman. Ya boleh. Suka dukanya. Silakan. Berbicara suka, ya pasti ada sukanya. Pasti ada sukanya. Ya paling tidak
ketika kita bisa mengurusi, kalaupun kita secara materi, mungkin secara materi saya tidak mampu, tetapi saya bisa mengordinir orang-orang yang mampu untuk demi kebutuhan fakir miskin, duafa dan sebagainya, terus mereka merasa berbahagia, dan itulah kita merasa bahwa bergembira, suka, senang dengan apa yang kita perbuat gitu. Apa yang kita perbuat, senang, mereka bahagia, kita ikut bahagia, kan gitu ya. Iya, nah itu salah satunya. Kemudian berbicara duka. Berbicara duka itu namanya manusia, al-insan ma'lul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Itu kalaupun kita sebagai ketua DKM pasti tidak lepas daripada salah dan duka. Dalam berbicara salah, kita berbicara niat, niatnya pasti positif, yang namanya di masjid. Tetapi ketika kita sudah berbuat baik, belum tentu ketika kita berbuat baik orang menilai kita adalah positif. Benar. Apalagi ketika ada orang-orang yang tentunya tadinya berharapan mungkin ya dia ingin menjadi ketua DKM, tetapi tidak terlaksana karena orang melihat saya, ibaratnya kan. Iya. Tentu kan akan menimbulkan berbicara, mereka akan menilainya negatifnya. Betul. Positifnya saya yakin tidak akan hilang. Iya, betul. Nah, di situ adalah dukanya. Ketika kita memang harus kuat. Ketika kita udah niat baik, berupaya sudah baik, tetapi masih ada yang nilai negatif, yang ada berprasangka inilah. Nah, itulah yang barangkali kita berupaya ketika kita datang hal seperti itu, bagaimana kita bisa tabah, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita akan menunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar memang berusaha dengan lillahi ta'ala. Jelas kalau berbicara yaitu tadi berbicara negatif pasti ada. Tetapi kalau kita masih berprinsip 90% atau 80% masih ke kita, masyarakat masih menilai positif dan baik di masyarakat, tetapi hanya 2-3 orang yang nilai negatif, saya tetap berprinsip bahwa saya akan lihat yang lebih banyak. Karena ya lain kepala, lain orang, lain pendidikan, lain pandangan, apalagi yang punya misi negatif, yaitu pasti akan nilai negatif bagaimanapun kita berbuat baik. Betul. Jadi apalagi saya dalam langkah 1 periode 3 tahun membangun TPQ, merenovasi masjid, tentu di situ banyak perputaran uang. Betul. Banyak perputaran uang. Yang berpikir tadinya masjid itu adalah fasib, tidak ada perkembangan, uang kas, uang Jumatan aja hanya dapat 80.000. Di Jumat 80.000, 100.000 sekitarannya. Nah, setelah kita masuk, setelah kelola bisa sampai 1 juta. Kan setiap minggunya kita di kotak Jumat saja. Orang itu kan menilai. Wah, itu di situ. Wah. Orang kalau sudah berpikirnya negatif, wah uangnya banyak, itu ada pasti korupsi. Nah, ini barangkali dukanya yang seperti itu. Tapi anggaplah itu adalah sebagai pemacu buat kita bahwa kita lebih baik. Betul. Itu saja barangkali sebagai sukanya ketika kita bergembira ngelihat orang lain bergembira, dukanya ketika kita memang berupaya sudah berbuat baik tetapi masih dinilai negatif. Nah, tapi kita serahin semuanya sama Allah ya. Allah yang tahu. Kita mah do the best aja ya Pak Ustadz ya. Gitu. Oke. Untuk Pak Ustadz gimana? Pada dasarnya sih tidak jauh beda ya. Okay. Karena dari pengalaman memang banyak kan beliau sudah 3 tahun. Kalau saya ini masih tahun pertama. Suka dukanya barangkali kita merasa suka, merasa senang, gembira itu ketika apa yang sudah kita programkan. Saya lebih kepada program aja ya. Iya. Karena kalau bicara dari hati ke hati barangkali sama dari ungkapan seperti itu gitu. Udah diungkapkan sama Pak Ustadz Nedi ya. Ketika kita benar saja, belum tentu orang tuh menilai bahwa itu benar. Pasti ada orang yang yang menilai kita itu masih belum benar, itu saya pikir hal yang lumrah bisa terjadi. Saya lihat dari sisi program saja. Saya merasa senang, merasa bahagia, gembira
ketika program yang sudah kita rancang itu bisa terlaksana. Itu saja, itu kebahagiaan yang tidak teringat bagi saya sebagai pengurus DKM. Dan sedihnya apa? Ya sebaliknya, dukanya itu ketika yang sudah kita programkan ternyata mungkin dari sisi keberhasilan program itu belum maksimal, mungkin juga dari sisi partisipasi masyarakatnya atau jamaahnya itu juga belum maksimal. Nah itulah yang membuat kita ini jadi yang perlu kita ini kan justru ketika tadi yang membuat kita sedih, membuat kita kurang bahagia itu bagaimana kita ke depannya bisa mengubah sehingga sesuatu yang tadinya kurang bagus, kurang baik itu menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau bicara masalah suka duka ya selama pasti ada, dan selama ini boleh katakan ya itu hal yang selalu berdampingan, yang balance ya, selalu berdampingan, pasti ada suka ada duka. Tapi yang jelas itu kita jalani semuanya karena kita niatnya memang ridho lillahi ta'ala ya, untuk tadi mengembangkan masjid ini sebagai pusat peribadahan, sebagai pusat pengembangan pembinaan umat. Itu prinsip kita. Jadi apapun nanti yang terjadi menjadi kita menjadi tambah menjadi orang yang tabah, menjadi yang kuat, yang penyabar. Di sini juga jadi jadi ujiannya juga biar lebih ikhlas, lebih sabar ya. Nah, itu barangkali suka dukanya memang secara ini mungkin tidak bisa digambarkan. Yang jelas bahagia itu ketika apa yang kita harapkan, kita inginkan itu bisa dicapai kan gitu ya. Nah, kita aplikasikan ke dalam program-program yang sudah kita rancang. Kalau itu terlaksana dengan baik, berarti itulah sukanya kita. Masya Allah ya, bahagianya ya kalau program terlaksana ya Pak ya. Betul. Kita kemarin belum lama ya Mbak, gimana? Kita mengadakan kegiatan dalam rangka bulan Muharram ini, ada namanya kegiatan santunan anak yatim dan duafa. Ini saya subhanallah luar biasa. Kami merencanakan kegiatan ini, katakan kami berharap dari partisipasi ya, dari masyarakat jamaah itu, katakanlah kami nggak muluk-muluk targetnya, kita dapat misalkan 10 juta saja gitu ya, itu sudah luar biasa untuk kita berbagi dengan anak yatim dan duafa. Tapi kenyataan di lapangan luar biasa, kita bisa mendapatkan 2 kali lipat dari itu. Nah, itu berarti kan sesuatu yang tadi itu kita bahagia sekali ya. Iya, bener, jadi betul. Itu di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita, bahwa kepercayaan masyarakat begitu tinggi kepada kita. Karena memang insya Allah kita amanah, transparan dalam mengelola masjid ini, termasuk dalam pengelolaan keuangan masjid itu. Itu sebagai contoh. Alhamdulillah ya, antusiasme masyarakat setinggi itu ya. Jadi bisa 2 kali lipat dari yang kita tarikan itu. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Lalu selama pandemi ini kemarin ada pengaruh nggak ke kehidupan di masjid Pak? Ketika pandemi ini sampai sekarang sih ya masih ya. Maksudnya ada perbedaan kan, kemarin ketika PSBB dan sekarang new normal gitu kan, itu gimana Pak? Itu pasti. Ketika kita sudah setiap hari ada di masjid, terus kita dilarangkan di masjid ya, sholat di masjid, suruh di rumah aja. Itu sedih banget ya Pak Ustadz ya ampun. Bener-bener rasanya. Iya, jadi yang terasa bagi kami ya Mbak, momen Ramadan tahun ini luar biasa memang, sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana dulu kita menyambut gembira kedatangan Ramadan itu dengan berbagai aktivitas baik itu yang tadi sifatnya hablum minallah, kegiatan sholat, fardu berjamaah, tarawehnya, tadarusnya, kemudian kajian-kajian Islam itu kita lakukan setiap hari kan gitu, sesuai dengan yang kita programkan. Namun apa yang terjadi tahun ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ini juga demi kemaslahatan umat, kita sebagai pengurus DKM juga harus tunduk patuh kepada ulil amri. Karena apa? Yang kita taati kan Allah, Rasul, dan pemerintah. Ketika pemerintah punya kebijakan dalam rangka kemaslahatan untuk keselamatan kita semua, melarang sementara untuk ada aktivitas di masjid ya, peribadahan itu ya, kita dengan berat hati sesungguhnya, tapi kita lakukan itu. Nah, itu sangat-sangat yang bagi saya ini mungkin pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup ya. Sekarang kita sudah
lebih setengah abad usia kita, baru kali ini kita betul-betul mengalami bagaimana kita tidak bisa menikmati indahnya, lezatnya bulan Ramadan tahun ini di masjid. Di masjid ya. Nah itu barangkali yang ingin saya ungkapkan. Nah namun demikian setelah sekarang kita menuju ke new normal ini, dengan pemerintah juga sudah mulai membuka kesempatan ya di segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan. Ini juga alhamdulillah berangsur-angsur sekarang kita sudah kembali normal, kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan kajian-kajian, kegiatan sosial itu kita sekarang sudah kembali normal, dan alhamdulillah inilah yang membedakan dengan 4 bulan ke belakang itu, dan ini menjadi satu kebahagiaan yang bisa menghapus duka kemarin, ketika kemarin di bulan Ramadan seperti itu momennya itu. Alhamdulillah sekarang isinya sudah terobati lah ya, dengan kita sudah diperbolehkan kembali melakukan aktivitas kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan pendukung lain, baik bidang pendidikan, bidang sosial dan sebagainya, itu sudah patut kita syukuri gitu ya, dan ini menjadikan satu hal yang tentunya membahagiakan kita semua. Saya seumur hidup baru melaksanakan tahun ini sholat id di rumah gitu. Waktu itu memang karena kita sudah posisinya new normal dan transisi. Ya, kami dengan pengurus DKM dengan para imam yang lain mengkondisikan, karena kita juga melihat tadi bahwa posisinya kita juga taat pemerintah dan kita juga menjaga bagaimana masyarakat ya terjaga dari kesehatan. Nah, sempat saya juga beliau membuat di suatu tempat, di suatu rumah. Saya juga membuat sholat di satu rumah. Sementara Ustadz Hojin suruh ngadakan di masjid untuk membagi masyarakat supaya tidak terlalu penuh berkerumun. Karena kalau kita difokuskan, kita mengumumkan kepada masyarakat, ya pasti akan terjadi desak-desakan. Dan alhamdulillah waktu itu walaupun mungkin suasana apa yang disampaikan bahwa ya berbicara tidak terima lah kita. Karena gimana ya, suasana yang biasanya ramai, saling pelukan, ya ini harus diem di rumah gitu. Kerasa sedihnya loh Pak Ustadz, ya ampun. Pas kemarin yang terasa itu. Benar-benar kerasa. Ya mudah-mudahan semua ini kita semua bisa menghadapi dengan sabar, ikhlas ya Pak Ustadz ya gitu, dan cepat-cepat berlalu pandemi dan kita semua tetap sehat. Amin. Dan tetap jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya Pak Ustadz ya. Selalu di masjid sampai sekarang kita berupaya menghimbau ya. Kebetulan ya memang saya bukan hanya di Masjid Nurul Hidayah aja, karena memang saya membawahi beberapa masjid ya. Jadi sebagainya, jadi ya memperingatkan kepada setiap pengurus masjid, tolong protokol kesehatan 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami selalu menghimbau. Walaupun memang kondisi sekarang kan hampir setiap wilayah DKI hampir merah ya, hampir zona merah karena makin terus bertambah. Tapi alhamdulillah ya di lingkungan kami sekarang ya masih agak kondusif lah, insya Allah mudah-mudahan, dan berjalan masih baik gitu, masih baik. Untuk harapan utamanya bagi DKM Masjid Jami Nurul Hidayah ini apa Pak Ustaz? Ya tentunya kedepannya dengan harapan kedepannya. Tentunya dengan keberadaan DKM ini kita berharap ya, tadi sesuai dengan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pembinaan umat juga. Nah, itu kita berharap masyarakat semakin tinggi kesadarannya untuk memaksimalkan fungsi masjid tadi sebagai mana tadi saya sampaikan. Kemudian juga rasa memiliki mereka sense of belonging-nya ya. Sense of belonging dan juga sense of responsibility, rasa tanggung jawab, rasa memiliki, rasa untuk bersama-sama kita membangun masjid ini. Itu harapan kami, sehingga program apa yang kami rancang semua itu bisa terlaksana dengan baik. Harapannya adalah dengan adanya tadi rasa memiliki, rasa kebersamaan, kemudian juga rasa tanggung jawab bersama. Nah, itu mudah-mudahan harapan kami seperti itu terwujud, sehingga apa yang kami programkan insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik, karena ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat ya, terkhususnya jamaah
di lingkungan masjid ini. Oke, insya Allah ya, mudah-mudahan ya Pak ya, harapannya tercapai. Dan boleh Pak untuk sobat Asia Lovers dimanapun mereka berada bisa dikasih pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan gitu, biar lebih tergerak bisa memakmurkan masjid gitu. Gimana coba? Apalagi terutama buat anak-anak mudanya gitu kan. Silakan Pak Ustadz. Tentu ya kami berharap ya yang kepada seluruh penggemar Asia Lover, yuk kita sama-sama berupaya tadi khairun nas aw anfa'uhum linnas. Manusia itu akan bermanfaat apabila memberi manfaat dengan orang lain. Nah, terutama untuk kita pribadi, yuk ketika kita sudah mendekat ke masjid, ketika kita sudah berada di masjid, insya Allah hati berasa nyaman. Dan kami mengajak, yuk kita sama-sama ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai problem, ketika kita mempunyai cita-cita, insya Allah ketika kita berada di tempat suci, meminta di tempat suci, meminta di tempat yang terbaik, insya Allah akan lebih dekat dan doa kita akan dikabulkan. Terutama kepada generasi muda yang barangkali cita-citanya masih tinggi, kemauannya masih banyak, yang masih bujangan, pingin punya istri yang cantik, yang masih kan gitu. Insya Allah mintanya di masjid, insya Allah akan diberikan. Ya, di tempat yang baik. Di tempat yang baik, mintanya yang baik, insya Allah akan dikabulkan. Caranya yang baik, insya Allah ya. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Ustadz sudah sharing-sharing tentang DKM dan terutama untuk DKM Masjid Jami Nurul Hidayah. Mudah-mudahan maju terus dan harapan-harapannya tercapai ya gitu, dan juga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Oke. Dan untuk sobat Asia Live, thank you udah nontonin video kita, video aku ngobrol sama Ustadz Nanang dan Ustadz Nedi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil positifnya. Jangan lupa selalu ditonton video-video di Asia Live Entertainment, mampir ke channelnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. Dan stay safe, stay healthy, and thank you for watching our video. See you on our next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.